Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa melaksanakan perkuliahan kembali walaupun masih secara online, dimana pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang pasar modal ya. Nah, ini adalah salah satu lembaga yang ada di Indonesia yang memang saat ini cukup banyak ya digemari untuk menjadi salah satu media investasi. Mungkin sebagian dari kita sudah tahu ya sudah apa itu pasar modal ya, namun secara umum belum begitu banyak masyarakat yang memahami ya apa sih yang dimaksud dengan pasar modal ya, kemudian produk-produk yang ada dalam pasar modal ya, dan lain sebagainya. Untuk itu dalam kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas lebih jauh lagi mengenai apa itu pasar modal serta sistem kerjanya dan juga produk-produk yang ada di ataupun aktivitas-aktivitas yang ada di dalam pasar modal. Oke, kita awali terlebih dahulu dengan pengertian pasar modal. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pasar modal? Nah, secara definisi menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, yaitu Undang-Undang tentang Pasar Modal, di situ sudah didefinisikan yang dimaksud dengan pasar modal itu adalah mekanisme yang mempertemukan perusahaan yang memerlukan dana atau yang kemudian disebut sebagai emiten untuk kepentingan ekspansi atau pengembangan usahanya dengan masyarakat yang memiliki kelebihan dana dan mau melakukan investasi atau yang kemudian kita sebut dengan investor ya. Jadi secara sederhana sebenarnya pasar modal itu adalah salah satu lembaga yang memang memperantarai antara perusahaan-perusahaan yang membutuhkan modal dengan para masyarakat yang memiliki kelebihan modal atau yang memiliki kelebihan uang. Nah, sebenarnya cara kerja pasar modal itu tidak terlalu rumit ya, karena pasar modal itu sebenarnya secara konsep sama dengan pasar konvensional pada umumnya gitu ya. Sebagaimana kita ketahui, yang namanya pasar itu adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli gitu ya. Hanya saja mungkin nanti di dalam pasar modal itu penjual dan pembelinya bukan lagi mentransaksikan objek-objek yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya adalah konsumtif gitu ya. Melainkan yang diperjualbelikan atau yang diperdagangkan di situ adalah nanti berupa modal gitu ya. Modal untuk pengembangan kepentingan usaha dan untuk kepentingan investasi tentunya bagi para masyarakat yang memiliki kelebihan modal. Nah, kemudian selanjutnya jadi sebenarnya pasar modal ini juga dia berperan sebagai lembaga intermediasi ya, atau intermediasi keuangan gitu ya. Intermediasi itu apa? Intermediasi itu adalah yang memperantarai atau perantara ya, antara siapa dengan siapa ya, antara investor atau masyarakat yang memiliki kelebihan modal atau kelebihan uang dengan perusahaan yang membutuhkan modal. Jadi sebenarnya peran ini hampir sama dengan peran perbankan ya. Sebagaimana yang kita ketahui, perbankan ini kan juga sebagai lembaga intermediasi, yaitu yang memperantarai orang-orang yang memiliki kelebihan uang dengan mereka-mereka yang membutuhkan uang gitu ya, atau yang membutuhkan modal ya. Orang yang memiliki uang dengan adanya bank ini kemudian dia akan menempatkan uangnya di bank, entah itu dalam bentuk deposito, giro ataupun yang lainnya. Kemudian uang yang terkumpul di bank ini kemudian juga nantinya akan disalurkan untuk kegiatan usaha gitu ya. Entah itu perusahaan ataukah individu ataukah yang lainnya ya, termasuk badan hukum dan sebagainya. Nah, peran pasar modal itu juga nanti sebenarnya kurang lebih hampir sama dengan perbankan ya, dia sebagai lembaga intermediasi ya. Jadi yang memperantarai antara investor atau orang-orang atau masyarakat yang kelebihan uang atau modal
dengan perusahaan yang membutuhkan modal. Hanya saja sifatnya adalah dia sebagai perantara langsung, ya, hanya menyediakan sistem, ya, atau hanya menyediakan fasilitas saja, gitu ya. Beda dengan bank, ya. Kalau bank memang dia secara kelembagaan memang dia memperantarai, gitu ya. Tapi kalau pasar modal itu posisinya ada di sini sebenarnya, ya. Jadi dia langsung nanti antara perusahaan yang membutuhkan modal dengan investor yang kelebihan modal ini nanti langsung akan ketemu di pasar modal ini, gitu ya. Sama halnya kita datang ke pasar konvensional, gitu ya. Kita butuh sesuatu atau butuh kebutuhan pokok, kita bisa datang ke pasar, nanti di situ ada penjual, ya, jadi kita bisa langsung berinteraksi, ya. Ya, sama halnya dengan pasar modal, gitu ya. Jadi ini nanti akan langsung ketemu antara investor dengan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan modal, gitu ya. Nah ini, jadi penjual dan pembelinya adalah di sini, gitu ya. Penjualnya itu nanti adalah perusahaan, ya, kemudian pembelinya adalah investor, gitu ya. Jual belinya tentang apa? Bukan lagi barang konsumtif, ya, melainkan adalah surat-surat berharga yang mana itu merupakan bentuk dari modal, gitu ya. Nah, kemudian di mana sih pasar modal itu, ya? Pasarnya itu ada di mana sih, gitu ya? Atau kantornya itu ada di mana sih, gitu ya? Ya, mungkin banyak yang bertanya-tanya juga, itu ya. Kalau kita mau transaksi di pasar modal itu di mana sih tempatnya, gitu ya. Jadi di Indonesia, ya, lembaga yang memang menyediakan sistem untuk transaksi modal atau pasar modal ini adalah yang menyelenggarakan adalah Bursa Efek Indonesia, ya, atau Indonesian Stock Exchange, ya, atau yang kemudian sering kita kenal dengan nama BEI, ya, atau Bursa Efek Indonesia, ya. Jadi satu-satunya penyelenggara pasar modal di Indonesia adalah, ya, Bursa Efek Indonesia ini, gitu ya. Walaupun dulu ada Bursa Efek Jakarta, Bursa Efek Surabaya, kemudian bahkan ada Bursa Efek Semarang, gitu ya. Namun itu sekarang sudah dilebur menjadi satu, kemudian menjadi namanya Bursa Efek Indonesia, ya. Di mana, ya, kantornya atau gedungnya ada di Jakarta, gitu ya. Namun ketika kita ingin melakukan transaksi di pasar modal, ya, atau investasi di pasar modal, tentunya kita tidak perlu datang langsung ke ke kantornya langsung di Jakarta, gitu ya. Melainkan nanti sistemnya adalah dengan online trading system, ya, atau transaksinya secara online, sehingga kita bisa melakukan transaksi dimanapun dan kapanpun kita berada. Nah, kemudian selanjutnya adalah ini adalah fungsi pasar modal. Secara ekonomi, adanya pasar modal ini, ya, dia menjadi fasilitator untuk mempertemukan antara issuer, ya, atau perusahaan yang membutuhkan modal dengan para investor atau masyarakat, ya, atau badan hukum atau bentuk-bentuk yang lain yang memang mereka memiliki kelebihan modal. Sehingga dengan adanya pertemuan tersebut, ini kemudian kegiatan bisnis ini menjadi jalan, gitu ya. Kemudian secara fungsi finansialnya ini memberikan return bagi pemilik dana sesuai dengan instrumen yang dipilih. Jadi dengan adanya pasar modal ini menjadi salah satu alternatif untuk para investor untuk melakukan investasi, gitu ya. Sehingga opsi untuk kita investasi itu menjadi lebih banyak, gitu ya. Tidak hanya pada sektor perbankan saja, ya, tapi juga dengan adanya pasar modal kita bisa menginvestasikan dana kita melalui mekanisme pasar modal, gitu ya, yang tentunya mungkin nanti konsepnya seperti apa, ya, tentunya akan disesuaikan dengan produk-produk ataupun surat-surat berharga yang ada di dalam pasar modal, ya. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah para pelaku
yang ada di dalam pasar modal, yaitu tadi ada dua ya, ada investor dan ada emiten, issuer ya, atau emiten gitu ya. Investor atau pemilik dana ini ya bisa berupa individu ataupun bisa juga badan hukum ya, yang mana mereka yang memiliki modal ini tentunya dengan adanya pasar modal ini menjadi salah satu alternatif untuk berinvestasi ya, dengan cara membeli instrumen ataupun surat-surat berharga yang nantinya akan diperjualbelikan di dalam pasar modal. Kemudian bagi pelaku yang kedua, yaitu adalah perusahaan yang membutuhkan modal atau emiten atau issuer gitu ya. Ya, ini dengan adanya pasar modal ini juga nanti dia bisa mendapatkan sumber permodalan baru ya. Jadi untuk mendapatkan permodalan dalam upaya mengembangkan bisnis yang dimiliki oleh perusahaan itu, dia bisa mencari modalnya lewat pasar modal. Ya, tentunya nanti dengan status namanya go public gitu ya. Nah, kemudian ini untuk para investor ya. Siapa sih yang bisa investasi di pasar modal gitu ya? Ya, tadi yang memiliki modal tadi kemudian bisa membeli ataupun berinvestasi di pasar modal itu siapa saja sih gitu ya. Jadi dengan adanya pasar modal ini menjadikan dunia investasi itu menjadi lebih terbuka ya. Karena orang yang berinvestasi di pasar modal itu tidak terbatas hanya orang-orang yang ada di dalam negeri saja atau orang-orang lokal saja itu ya, tapi juga memungkinkan orang-orang yang ada di luar negeri itu untuk investasi ataupun membeli instrumen-instrumen yang ada di dalam pasar modal gitu ya. Ya, makanya tidak heran kalau ternyata banyak juga perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia ternyata itu pemiliknya adalah orang-orang asing gitu ya. Jadi ini bisa lokal bisa asing. Begitu juga sebaliknya gitu ya, di pasar modal yang ada di luar negeri juga sama gitu ya. Kita juga bisa memungkinkan membeli atau berinvestasi di pasar modal atau di perusahaan di negara asing gitu ya, atau di negara luar gitu ya. Nah, ini baik itu perorangan maupun badan hukum gitu ya, boleh gitu ya. Jadi tidak harus perorangan, tapi badan hukum pun bisa gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini adalah manfaat pasar modal bagi perusahaan ya. Kalau bagi investor ya tentunya tadi ya menjadi salah satu alternatif untuk media investasi gitu ya, dengan berbagai macam pilihan instrumen yang bisa dibeli oleh investor ya untuk media investasi. Tapi kalau untuk perusahaan, nah ini banyak sekali juga manfaatnya gitu ya adanya pasar modal ini. Satu, dapat memotong biaya intermediasi keuangan ya dibandingkan bila mereka mengambil kredit dari perbankan. Jadi dengan adanya pasar modal ini dianggap ini menjadi salah satu sumber permodalan yang mungkin bisa jadi lebih efisien ya, biayanya lebih murah ya dibandingkan dengan lewat perbankan ya. Karena kalau lewat perbankan ya tadi ya bunga yang dibayarkan oleh perusahaan yang meminjam dana di bank itu juga nanti akan diberikan kepada, selain diberikan kepada nasabah yang nabung, juga nanti akan diberikan juga kepada pihak bank sebagai lembaga intermediasinya gitu ya. Tapi kalau pasar modal ini kan ketemu langsung gitu ya, antara perusahaan dengan pasar modal itu, perusahaan dengan investor itu kan ketemu langsung gitu ya, sehingga biaya intermediasinya itu tidak ada atau mungkin kecil gitu ya bila dibandingkan dengan perbankan. Kemudian menyediakan sumber pendanaan jangka panjang bagi dunia usaha ya. Jadi dengan adanya pasar modal ini, perusahaan-perusahaan yang membutuhkan modal yang sifatnya jangka panjang itu bisa terpenuhi gitu ya. Nah, karena perusahaan-perusahaan itu ketika dia membutuhkan modal untuk mengembangkan bisnisnya dia itu kan jumlahnya sangat besar gitu ya. Dan tentunya itu butuh waktu yang relatif lebih panjang gitu ya. Karena memang orientasinya adalah untuk mengembangkan usaha ya. Ya mungkin untuk mengembangkan usaha itu hanya butuh 1 tahun 2 tahun gitu ya. Bisa jadi butuh waktunya sampai puluhan tahun gitu ya.
Sehingga kalau lewat perbankan itu kan terbatas gitu ya. Masa pinjam di bank itu kan terbatas gitu ya. Walaupun ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang gitu ya, tapi jangka panjangnya di perbankan itu masih dianggap pendek gitu ya. Karena maksimal kalau untuk usaha ya paling ya sekitar misalkan 20 tahun gitu ya. Itu. Tapi kalau dengan pasar modal itu nanti bahkan nggak ada batas waktu si perusahaan yang meminjam itu untuk mengembalikan modalnya ya. Kalau yang dikeluarkan itu nanti adalah berupa saham. Kemudian dengan status go public akan memacu manajemen perusahaan untuk menjalankan perusahaan secara lebih efisien. Nah, syarat perusahaan itu untuk bisa masuk ke pasar modal, untuk mencari modal lewat pasar modal itu, maka perusahaan itu harus berubah menjadi perusahaan yang go public. Artinya perusahaan itu harus menjadi perusahaan milik umum atau siap untuk dimiliki oleh siapapun. Yang tadinya perusahaan itu menjadi milik pribadi atau didirikan atau dikembangkan atau dibangun oleh individu gitu ya. Tapi kalau dia pengen masuk ke pasar modal, maka ya perusahaan itu harus siap untuk dimiliki oleh siapapun gitu ya. Makanya biasanya yang perusahaan yang masuk ke pasar modal itu yang sudah ada label TBK-nya ya, atau terbuka, atau perusahaan yang memang sudah go public. Kemudian meningkatkan reputasi perusahaan yang dicerminkan dengan tingginya harga saham perusahaan mereka. Jadi dengan perusahaan itu masuk ke pasar modal, kemudian mencari modal lewat skema dia mengeluarkan saham, ya, maka nanti tolak ukur reputasi perusahaan tersebut itu juga akan tercermin dari harga saham yang mereka keluarkan, yang diperjualbelikan di pasar modal tersebut, ya, karena harga saham itu kan naik turun gitu ya. Ketika perusahaan itu bagus kinerjanya, maka saham itu akan naik gitu ya. Begitu juga sebaliknya, ketika harga saham itu naik, ya kemungkinan banyak orang yang percaya terhadap perusahaan tersebut atau reputasi perusahaan tersebut bagus. Kemudian yang terakhir adalah penyebaran kepemilikan ya. Jadi dengan adanya pasar modal itu memungkinkan perusahaan itu bisa dimiliki oleh siapapun, sehingga siapapun orangnya itu sekarang sudah sangat mungkin sekali untuk memiliki perusahaan gitu ya. Jadi untuk kita memiliki perusahaan itu tidak perlu harus kita bangun dari nol gitu ya, bangun gedungnya gitu ya, memikirkan konsep usahanya dan sebagainya, ya, tidak perlu gitu ya. Nah, cukup kita punya modal, kemudian kita beli saja surat berharga di pasar modal, terutama misalkan saham gitu ya, maka secara otomatis kita nanti akan menjadi bagian dari pemilik perusahaan tersebut gitu ya. Nah, ini selanjutnya yang paling penting, apa sih yang diperjualbelikan di pasar modal gitu ya. Nah, tadi kan kalau kita gambarkan pasar modal itu kan sama dengan pasar konvensional gitu ya, atau pasar tradisional gitulah ya. Nah, di situ ada penjual, ada pembeli, ada barang yang diperjualbelikan. Kalau di pasar tradisional atau pasar konvensional, ya yang diperjualbelikan biasanya adalah barang-barang konsumtif, kebutuhan sehari-hari gitu ya. Tapi kalau di pasar modal, karena namanya saja pasar modal gitu ya, maka di situ yang diperjualbelikan adalah modal gitu ya. Ada yang butuh modal, ada yang kelebihan modal. Nah, ditransaksikan di situ. Tapi bentuk modal di sini itu bukan lagi dalam bentuk uang cash gitu ya, wujudnya bukan uang cash gitu ya, melainkan wujudnya adalah dalam bentuk surat berharga atau yang kemudian disebut dengan efek gitu ya. Jadi yang diperjualbelikan dalam pasar modal itu kemudian disebut dengan efek atau surat berharga. Nah, apa sih jenis-jenis surat berharga atau efek yang diperjualbelikan di pasar modal? Ini sebenarnya jenisnya ada banyak gitu ya. Ada saham ya, yang mungkin sering kita dengar ya. Ada obligasi, kemudian ada reksadana, dan lagi ada yang derivatif ya. Nanti ada rek, waran, isu, ya option ya, dan sebagainya. Nah, cuma kita saat ini tidak akan membahas semuanya gitu ya, hanya kita akan bahas beberapa saja yang mungkin familiar gitu ya di masyarakat gitu ya. Oke, yang pertama adalah ada namanya saham. Nah, jadi salah satu objek yang diperjualbelikan di pasar modal yang pertama itu ada namanya saham ya. Apa itu saham ya?
Jadi saham itu adalah tanda penyertaan modal pada suatu perusahaan perseroan terbatas, ya. Jadi gampangnya itu saham itu adalah surat yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan karena perusahaan itu membutuhkan modal. Nah, untuk mendapatkan modal dari masyarakat atau dari para investor, dia menjual surat berharga ini, di mana nanti para investor itu akan membeli surat berharga yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Nah, ketika investor itu membeli saham atau surat berharga tersebut, maka surat berharga tersebut atau saham itu menjadi bukti bahwasanya si investor tadi itu telah menempatkan dananya ke perusahaan atau menempatkan modalnya ke perusahaan, sehingga pemegang dari saham tersebut itu menjadi bagian dari pemilik perusahaan tersebut, ya. Ini adalah saham. Jadi secara sederhananya lagi berarti saham ini adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan, ya, karena kita sudah menyetorkan, ya, atau memberikan modal kita untuk pengembangan usaha dari perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut. Nah, apa manfaat kita dari membeli saham? Ya, ada beberapa. Yang pertama adalah keuntungan namanya dividen. Dividen itu adalah ya bagi hasil lah gitu ya, bahasa sederhananya itu ya, atau bagian keuntungan yang dibagikan kepada para pemilik saham ya dari kinerja perusahaan gitu ya. Jadi karena kita itu sebagai bagian dari pemilik perusahaan tersebut, maka kita punya hak mendapatkan keuntungan dari kinerja perusahaan tersebut gitu ya. Biasanya akan dibagikan setahun sekali gitu ya. Nah, ini biasanya. Jadi nanti setelah 1 tahun berjalan, perusahaan itu keuntungannya berapa, nanti dari keuntungan perusahaan itu nanti akan dibagikan kepada para pemilik-pemiliknya. Siapa pemiliknya? Ya tadi para pemegang saham gitu ya. Selain keuntungan berupa dividen, itu keuntungan lainnya adalah nanti ada namanya capital gain gitu ya. Capital gain itu adalah keuntungan yang diperoleh dari selisih positif antara harga pembelian dengan harga jual saham. Jadi saham ini selain bisa kita beli, itu juga nanti bisa kita jual kalau ternyata kita ingin menjualnya gitu ya. Nah, selisih dari harga beli dan harga jual inilah yang kemudian kita sebut dengan capital gain. Kapan kita bisa mendapatkan capital gain? Suatu saat atau setiap saat kita bisa mendapatkan, asalkan kita menjual saham tersebut. Tapi tentunya adalah menjual di saat harganya naik kan gitu. Misalkan kita dulu membeli harga saham PTA seharga Rp1.000, kemudian ternyata hari ini sudah menjadi Rp1.100 gitu ya. Kita jual gitu ya, maka pelembarnya ada capital gain sebesar Rp100. Tinggal berapa banyak yang kita miliki dan yang kita jual kan itu. Tinggal dikalikan saja ya. Nah, wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat tersebut. Jadi sebenarnya bentuk dari saham itu kurang lebih ya seperti ini gitu ya. Nah, hanya saja kalau dalam sistem pasar modal sekarang itu, walaupun orang membeli saham itu sahamnya tidak langsung diserahkan kepada pembeli gitu ya. Ini nanti hanya disimpan saja ya. Jadi kita bukti kepemilikannya ya nanti berupa data kepemilikan saja ya, tidak menerima secara fisik. Nah, fisiknya ada di mana? Fisiknya nanti akan disimpan di mana? Di namanya Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KCEI gitu ya. Nah, itu adalah terkait dengan saham. Nah, kemudian yang kedua ada namanya obligasi. Nah, jadi selain ada namanya saham, ada juga namanya obligasi. Apa itu obligasi? Ya, ini merupakan surat tanda utang jangka panjang yang diterbitkan oleh suatu perusahaan atau pemerintah. Jadi kalau saham itu kan bukti kepemilikan, tapi kalau obligasi itu adalah tanda hutang. Jadi sama, ini yang mengeluarkan bisa jadi adalah perusahaan. Ya, misalkan perusahaan A dia membutuhkan modal
Karena dia membutuhkan modal, dia akhirnya mengeluarkan suatu obligasi ini gitu ya. Ketika dia mengeluarkannya suatu obligasi, maka kemudian ketika obligasi itu dibeli oleh para investor, maka berarti investor itu minjemi atau ngutangi ke perusahaan tersebut, di mana nanti ada jangka waktunya ya. Misalkan jangka waktunya 5 tahun gitu ya, atau 10 tahun ya. Berarti kalau sudah jangka waktunya selesai, maka perusahaan itu harus mengembalikan uang tersebut ya. Dengan kata lain, perusahaan itu telah meminjam uang itu dari investor. Setelah jangka waktunya selesai, maka harus dikembalikan. Nah, keuntungannya apa? Sebagai investor membeli obligasi ini ya, keuntungannya adalah ada namanya kupon ya, atau ya sederhananya adalah bunga, karena sifatnya adalah ngutangi gitu ya. Maka nanti kita akan dapat bunga dari kita ngutangi modal kepada perusahaan gitu ya. Nah ini ya bentuknya juga sebenarnya kurang lebih hampir sama gitu ya, dengan saham gitu ya. Nah ini, nah uniknya adalah kalau di obligasi ini juga yang mengeluarkan bisa selain perusahaan itu juga bisa juga yang mengeluarkan adalah pihak pemerintah gitu ya. Makanya ada namanya obligasi negara gitu ya. Misalnya negara membutuhkan modal untuk membangun infrastruktur misalkan gitu ya. Karena nggak punya dana yang cukup, pemerintah bisa mengeluarkan obligasi gitu ya. Nah ini perbedaan lebih detailnya antara saham dan obligasi tadi ya. Kalau saham sifatnya adalah pernyataan, tapi kalau obligasi adalah utang. Jangka waktunya, kalau saham tidak ada jangka waktunya gitu ya. Ya karena ya jangka waktunya sesuai dengan kita saja. Kalau kita dirasa sudah nggak pengen memiliki perusahaan tersebut, ya sudah kita tinggal jual gitu ya. Tapi kalau obligasi terbatas, ada jangka waktunya gitu ya, karena ngutangi ya. Kemudian keuntungannya kalau di saham ada dividen, ada capital gain, tapi kalau di obligasi ada kupon, ada juga capital gain gitu ya. Jadi obligasi ini juga bisa diperjualbelikan. Hak suara kalau di saham itu punya, tapi kalau obligasi tidak punya. Hak suara ini maksudnya apa? Hak suara itu adalah hak kita sebagai investor untuk menentukan kebijakan perusahaan gitu ya. Karena saham itu kan bukti kepemilikan perusahaan. Siapapun yang memegang itu berarti dia sebagai pemilik perusahaan tersebut gitu ya. Dan dia punya hak untuk menyampaikan atau punya hak suara untuk menentukan arah dan kebijakan terhadap perusahaan yang kita miliki. Tapi ya tentunya biasanya akan ditentukan seberapa banyak saham yang kita miliki gitu ya. Semakin proporsinya semakin banyak, ya otomatis hak suara kita semakin besar gitu ya. Makanya ada namanya pemegang saham mayoritas gitu ya. Tapi kalau obligasi tidak ada hak suara ya, karena memang dia hanya ngutangi saja gitu ya, bukan pemilik perusahaan tersebut gitu ya. Itu. Nah, kemudian yang ketiga, ada satu lagi surat berharga yang diperjualbelikan di pasar modal, yaitu ada namanya reksadana. Apa itu reksadana? Ini adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek manajer investasi. Ini sebenarnya reksadana itu sebagai alternatif ya bagi masyarakat yang mungkin tidak atau belum memahami pasar modal. Misalkan ya, ada yang punya modal nih gitu ya, pengen investasi di pasar modal, tapi karena nggak paham tentang pasar modal gitu ya, nggak paham tentang saham, nggak paham tentang obligasi gitu ya. Nah, karena takut rugi, takut salah memilih investasi, ya ada wadah yang memang disediakan ya, yang mana kita sebut dengan reksadana ini. Jadi nanti si investor itu bisa membeli reksadana ini, di mana nanti kita membeli reksadana ini artinya adalah nanti ada pihak ketiga ya yang mengeluarkan reksadana ini yang nanti akan mengelolakan uang kita untuk kemudian diinvestasikan di pasar modal, entah itu nanti digunakan untuk beli saham atau obligasi itu ya, atau saham yang mana yang dianggap menguntungkan dan sebagainya, itu yang ngelola adalah pihak reksadana. Nah nanti di reksadana itu ada namanya manajer investasi ya, orang yang sudah sangat expert di bidang manajer investasi ya, sehingga nanti mereka memiliki kemampuan untuk menganalisis kira-kira
saham mana yang dianggap menguntungkan. Ya, nah sehingga nanti kita sebagai seorang investor tidak perlu lagi milih-milih sendiri saham mana yang dianggap menguntungkan ya dan sebagainya gitu ya. Kita tinggal hanya menerima bersih saja. Hanya saja memang ya keuntungannya nanti akan berbagi juga dengan pihak reksadana ini gitu ya, karena dia yang sudah mengelolakan uang kita untuk diinvestasikan di pasar modal. Nah ini ya tadi gambar reksadana ini ya. Kita sebagai investor ya taruh di reksadana atau kita belikan reksadana lah, uang yang terkumpul ini nanti akan dikelola oleh manajer investasi gitu ya untuk diinvestasikan ke dalam pasar modal, entah itu dibelikan saham, obligasi ataukah bahkan mungkin di instrumen pasar uang gitu ya. Nah ini. Nah itu adalah gambaran mengenai efek atau suatu berkah yang diperjualbelikan di dalam pasar modal. Nah, terus bagaimana caranya kita investasi di pasar modal, ya? Nah, jadi untuk kita investasi di pasar modal ini kita tidak perlu datang langsung ke Bursa Efek Indonesia yang ada di Jakarta ya, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, gitu ya. Karena sistemnya adalah secara online ya, atau yang kita sebut dengan istilah online trading system atau sistem perdagangan secara online gitu ya. Nah, untuk bisa melakukan transaksi secara online itu tentunya kita harus membuka akun terlebih dahulu gitu ya. Ya, sama halnya kita misalkan mau jual beli secara online di platform belanja online itu kan kita harus punya akun dulu gitu ya. Nah, hanya saja mungkin kalau di jual beli online itu kan akunnya kita bisa buat sendiri dan bebas gratis gitu ya. Tapi kalau di pasar modal ya kita nggak bisa buat sendiri ya. Buatnya di mana? Nah, nanti kita bisa membuat di yang namanya perusahaan sekuritas. Nah, perusahaan sekuritas inilah yang nanti akan membuatkan akun sekaligus nanti menyediakan sistem transaksinya. Nanti setiap perusahaan sekuritas itu punya sistem sendiri-sendiri gitu ya. Nah itu ya. Jadi nanti untuk bisa transaksi di pasar modal kita harus membuka akun dulu di perusahaan sekuritas ya, termasuk nanti kita juga akan membuka rekening ya, dimana rekening inilah yang nanti untuk arus transaksi keuangan kita ya, kita membayar atau membeli saham ataukah kita misalkan menjualnya, itu semuanya secara otomatis nanti akan melalui rekening yang sudah kita buat. Nah, berapa sih dana minimal untuk kita berinvestasi? Nah, sebenarnya untuk kita investasi di pasar modal itu tidak terlalu mahal atau bahkan tidak mahal gitu ya. Mungkin bayangan orang kita investasi di pasar modal itu butuh modal yang besar, padahal tidak gitu ya. Sekarang, apalagi sekarang ya, sekarang itu bisa kita lihat gitu ya, harga-harga saham itu ternyata sebenarnya sangat murah gitu ya. Jadi pada dasarnya tidak ada batas minimal dana untuk membeli saham gitu ya. Namun biasanya untuk membuat akun tadi ya, akun di pihak sekuritas itu mungkin ada sedikit biaya gitu, tapi saya rasa itu tidak mahal gitu ya. Apalagi kalau misalkan untuk para mahasiswa itu kayaknya ada harga khusus ya. Kita dengan uang 100.000 itu kita sudah punya akunnya ya. Sudah punya akun, sudah punya rekening ya, tinggal kita masuk kemudian kita melakukan transaksi gitu ya. Namun dengan saldo 100.000 itu ya tentunya belum cukup ya untuk melakukan transaksi di pasar modal ya, karena itu baru untuk buka akun gitu ya. Nah, tinggal nanti kalau untuk mau transaksi ya kita sesuaikan ya, kira-kira saham yang harganya berapa dan jumlahnya berapa yang akan kita beli ya, tentunya disesuaikan dengan modal yang kita miliki. Tapi pada prinsipnya harga saham itu sebenarnya tidak terlalu mahal gitu ya, karena ada yang harganya hanya Rp100 gitu ya, Rp1.000 ya dan sebagainya gitu ya. Jadi murah sekali gitu ya. Nah, hanya saja untuk membeli saham ini atau membeli surat berharga ini khusus untuk saham misalkan itu tidak per lembar ya, walaupun tadi wujudnya lembar gitu ya, tapi membelinya adalah per lot gitu ya, dimana per lot itu isinya adalah 100 lembar.
Jadi sama halnya kita membeli kertas apa misalkan ya, kertas HVS misalkan itu ya, itu kan kita membelinya secara satu rem itu ya, yang isinya berapa ratus lembar gitu ya. Nah, saham juga sama, ketika kita beli saham, kita belinya namanya satu lot itu isinya ada 100 lembar. Misalkan per lembar kok harganya 1.000 rupiah, berarti kita hanya butuh modal 100.000 saja untuk mendapatkan saham tersebut ya. Tapi ya dapatnya hanya tadi ya satu lot saja gitu ya. Nah, padahal yang jumlah yang dikeluarkan, saham yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut itu bisa jadi jumlahnya sangat banyak, dan itu sudah beredar di masyarakat secara luas ya, khususnya di para investor gitu ya. Tapi nggak apa-apa ya, misalkan kita punya modal belikan satu lot ya, punya modal lagi belikan lagi satu lot, dan seterusnya ya. Bisa jadi nanti suatu saat bisa menjadi pemegang saham mayoritas gitu ya. Nah itu. Nah, kapan sih waktu untuk kita bisa melakukan transaksi atau investasi pasar modal? Jadi ya sama halnya dengan pasar konvensional itu ya. Jadi ada jam buka dan ada jam tutupnya itu ya. Kalau pasar tradisional ya bukanya dari misalkan jam 6 pagi sampai kemudian ada juga yang pasarnya sampai sore itu ya. Tapi kalau di pasar modal ini sudah ada jadwalnya gitu ya. Jadi waktunya adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat gitu ya. Dimana hari Senin sampai Kamis ini umumnya dimulai dari jam 9 lah katakanlah itu ya, sampai jam 4 sore. Jumat ini juga kurang lebih juga sama gitu ya. Nah, makanya nanti ketika kita melakukan transaksi di pasar modal, misalnya sudah punya akunnya ya, sudah punya sistemnya ya, tinggal masuk. Kemudian nanti ketika memang itu hari aktif, maka nanti kita bisa mengecek gitu ya, harga-harga saham itu ya, termasuk pergerakan-pergerakannya gitu ya. Itu. Nah, saya rasa itu untuk materi penjelasan mengenai pasar modal gitu ya. Nah, untuk lebih detailnya nanti bisa kita lanjutkan pada sesi diskusi ya, jika ada sesuatu yang belum dipahami ya, terutama mengenai materi tentang pasar modal ini. Demikian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.